أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ini masih akan saya teruskan ceramah saya mengenai persoalan bakti seorang anak terhadap ibu bapanya. Banyak contoh-contoh yang ditunjukkan Allah di dalam Al-Quran mengenai berbakti kepada ibu bapa, apalagi kepada ibu ibu yang melahirkan. Nah, kali ini akan saya bawakan dulu ayat yang kita jumpai di surat Al-Baqarah yang sejak mulai dari ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-73. Ini ada hubungannya nanti dengan persoalan berbuat baik atau berbakti kepada ibu Ini jalan sejarahnya ada ini. Cobalah periksa Al-Quran, dia berpangkal dari wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu ayat yang ke-67 ya. Arti terjemahnya begini. Ingatlah tatkala Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya bahwasanya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu betina. Qalu, apa jawab mereka? Musa, atattakhiduna huzwa? Kau suruh kami menyembelih lembu betina. Apakah engkau mau menjadikan kami ini main-main, olok-olok? Qala, jawab Musa, a'udzubillah, berlindung aku dengan Allah, an akuna minal jahilin. Maksudnya,
Berlindung aku dengan cara orang jahil. Orang jahil yang suka main-main itu ya. Saya tidak. A'udzubillah. Berlindung aku dengan Allah. An akuna minal jahilin. Bahasanya adalah aku daripada orang yang jahil. Aku berlindung kepada Allah. Nah, ayat seterusnya nanti ya saya bacakan. Ini ayat. Peristiwa ayat ini turun. Ya, latar belakang. Begini. Ada seorang anak muda mempunyai seorang paman. Pamannya ini kaya ya. Padahal anak muda ini dibagi biaya ya, dibelanjai, dibagi biaya oleh pamannya. Inilah karena tamak nih juga ya. Perkara tamak harta ini juga lah. Hingga anak muda ini dibunuhnya pamannya. Karena mau menguasai harta itu seluruhnya. Itu maka selalu saya peringatkan ya. Jangan engkau tertipu oleh harta benda dunia. Akibatnya buruk sekali ini. Jalan sejarah yang disebut dalam Quran ini. Akibatnya nanti. Yang mula-mula dapat itu hebat lah ya. Memang hebat mula-mula dapat itu, tapi akibat. Nah, ingin menguasai harta paman seluruhnya. Padahal pamannya bukan orang bakhil. Ini kemenakannya itu dibiayainya, dibaginya uang. Tapi terbataslah pula ya. Ini kadang-kadang orang-orang tua yang banyak uang ini lupa kadang-kadang sebagian orang tua ini akibat-akibat yang menyebabkan anak-anak jahat karena terlalu manja dan terlalu royal. Memang dia mampu memberikan, tapi itu bukan sayang namanya itu. Ini banyak kejadiannya. Dibatasi bukan berarti bakhil. Menjaga dia. Nanti kalau sudah dewasa, sudah bisa berpikir, sudah pantas, sudah bisa mengendalikan hatinya. Bagilah. Nah, ini contohnya. Jadi oleh kaum Musa artinya kelompok dia lah ya. Meminta kepada Musa. Sebab kematian dari paman ini paman dermawan ya. Orang yang ruhama, dermawan. Suka menolong sana, menolong orang miskin, menolong anak yatim ya, menolong orang yang susah. Jadi reaksinya kepada masyarakat yang ada di sekitar paman ini ada atas kematiannya. Dan oleh anak muda ini, pamannya itu dibunuhnya tentu saja cara tersembunyi, secara rahasia. Ini pula ya tingkah manusia bermain. Dia yang membunuhnya, dia yang membuat tingkah dengan cara gelap, cara apalah juga hingga tersembunyi. Dia pula yang ribut-ribut mengatakan, kenapa pamanku dibunuh? Aku tidak senang. Saya kepingin tahu siapa pembunuhnya. Padahal dia membunuhnya. Wah, hebat menghadapi ini ya. Ini semua dibayangkan oleh Allah dalam Quran. Bahasa peristiwa-peristiwa macam ini dalam bentuk yang lain, tapi gayanya sama saja akan terjadi. Memang terjadilah. Sekarang pun begitu ya. Diupahnya orang membunuh, kadang-kadang orang senu, diupahnya. Padahal dia mau menguasai itu, tapi dia membunuh langsung takut tanggung jawab. Orang lain yang agak gila-gila sedikit. Diupahnya. Mati kawan tertangkap orang gila. Ini orang gila tertangkap mana bisa diperiksa. Ini pula nih kemenakan ini. Dia membunuh pamannya. Dia pula yang ribut-ribut mengatakan saya tidak senang. Saya mau tahu siapa pembunuh paman saya. Seolah-olah menunjukkan bahasa dia tidak rela pamannya mati. Padahal dia yang melantaknya, yang membantainya. Ingin menguasai kekuasaan itu. Mengadu kepada Nabi Musa. Karena persoalan raib-raib ini kan Nabi Musa yang tahu ini. Dia bertuhan. Musa, tolong kami. Orang dermawan, orang baik di tengah-tengah kami, mati dibunuh orang.
engkau nabi, engkau rasul, permintaan engkau kepada Allah banyak yang terkabul. Coba cari siapa pembunuhnya. Nah ini yang dimaksud oleh ayat yang saya bacakan pangkalnya tadi. Ya. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala berkata Nabi Musa kepada kaumnya. Tatkala mereka meminta mengungkapkan siapa pembunuh daripada orang dermawan ini. Apa kata Musa? Allah, saya sudah mohon kepada Allah. Rahasia ini pasti terbuka. Pasti diketahui siapa pembunuhnya. Tapi ada syarat. Apa? Carilah oleh kalian seekor lembu betina. Untuk kita sembelih. Korban lah ini maksudnya ya. Berkorban. Apa jawab kaumnya? Kaumnya ini pun banyak tingkah pula. Memang umat Nabi Musa banyak tingkah ya. Kami menanyakan siapa pembunuhnya. Tahu-tahu kaum Musa menyuruh kami mengadakan korban, menyembelih seekor lembu betina. Apa kau ini mau main-main sama kami? Tidak. Karena Allah yang memerintahkan ini, bukan tingkah saya. Berlindung saya kepada Allah daripada kelakuan dan tingkah laku orang yang jahil. Orang yang jahil yang banyak tingkah itu. Baiklah kalau begitu, kata kaumnya. Ini yang dimaksud pada ayat yang berikutnya. Ya, ayat yang ke-68. Qalu. Apa kata mereka? Baik. Ud'u lana rabbak. Coba tanyakan kembali kepada Tuhan engkau. Yubayyin lana. Jelaskan kepada kami. Lembu betina yang mau dikorbankan itu lembu betina yang bagaimana bentuknya. Ini orang banyak tingkah sebetulnya. Padahal beli sajalah lembu-lembu biasa tuh, yang kurus-kurus, yang murah-murah tuh. Kan sudah beres soalnya. Memang ya, kalau orang sudah banyak tanya, banyak tingkah, ada saja. Musa di pelurusnya saja soalnya. Baiklah. Qala. Saya mendapat wahyu. Kalian meminta lembu yang bagaimana yang akan disembelih. Allah mengatakan kepada saya. Innahu yaqul. Innaha bakaratun la faridun wala bikrun. Carilah seekor lembu betina yang tidak pernah yang tidak terlalu tua tapi tidak pula terlalu kecil atau terlalu muda. Akan makin payah akibatnya ini. Nah, carilah itu awanum baina zalik. Lembu yang sedang. Ya, tidak terlalu muda, terlalu kecil, tapi tidak pula yang sudah tua, yang sedang-sedangan. Nah, zalika faf'alu ma tu'marun. Nah, itulah dia. Carilah. Inilah kalau orang banyak tingkah nih ya. Cari sajalah, sudah kan beres soalnya. Enggak. Memang pada hakikatnya mau berbelit-belit ya. Orang di antara yang meminta itu bukan kaum, bukan keluarga yang meninggal ini saja. Termasuk ini, si kemenakan yang membunuh ini. Dicari-cari akal, dibelit-belitkan persoalan supaya tidak jadi ini sebetulnya sama sekali. Kan itu tujuannya itu. Payahnya lah menghadapi orang macam ini ya. Apa kata orang itu lagi? Nah, ini berikut ayat yang ke 67, 69-nya lagi. Qalu. Apa kata mereka? Ud'u lana rabbak. Baiklah, tapi buat kami belum jelas lagi. Coba tanyakan kepada Tuhan engkau lagi Tuhan. Tuhan Musa tanyakan lagi kepada Tuhan ya. Yubayyin lana ma launuha. Supaya dijelaskan kepada kami. Lembu itu kan macam-macam kulitnya, warnanya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang belang-belang. Ini cari penyakit sebetulnya nih ya. Ya Musa ya, baiklah minta ke Tuhan. Dapat jawaban. Qala. Apa kata Musa? Allahu yaqul. Allah mengatakan. Innaha bakaratun safra.
Carilah lembu yang kuning. Kan tambah payah ini. Faqi'ul launuha. Kuning betul, kuning berkilat, bersih, tasurun nadhirin. Hingga melihat lembu kuning ini, lega perasaan. Kan jadi penyakit lagi. Masih belum juga lagi. Tanya lagi. Yang pada hakikatnya mau mengelak-ngelak, nggak mau membikin sebetulnya. Memang iyalah, orang ya dia yang membunuhnya. Ini koleha-koleha yang lain, kaum yang lain dapat bagian juga sikit-sikit seorang. Qalu. Apalagi kata mereka, bikin tingkah lagi ya. Ud'u lana Rabbaka yubayyin lana ma hiya innal bakara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Baiklah kalau begitu. Saya sudah tanya Tuhan. Allah mengatakan, karena tingkah kalian lembu yang bagaimana lagi? Karena lembu itu yang kuning memang banyak, tapi macam-macam. Coba tunjukkan, insya Allah kami mendapat petunjuk, mendapat pimpinan. Baiklah, kata Musa. Nah, pada ayat yang berikut ini, lebih sukar lagi kejadiannya. Qala, kata Musa, innahu yaqul. Allah mengatakan, innaha, lembu betina yang akan kalian cari dan akan disembelih itu bakaratun. Selain daripada kulitnya, warnanya kuning, bersih, la zalulun, tusirul arda wala tuskil harsa. Agak lebih parah lagi. Carilah lembu yang belum pernah dibawa menarik kereta. Belum pernah dibawa ke sawah atau ke ladang. Lembu bebas. Lembu, wah kalau saya bilang lembu merdeka nanti kurang tepat bahasanya nih. Apalah saya bikin ya. Agak susah juga kadang-kadang bahasa Indonesia nih. Lembu bagaimana ya? Lembu bebas begitu. Ya. Yang tidak berpunya, bukan tidak berpunya apa ini? Yang tidak dipelihara, tidak dibagi makan begitu. Lembu-lembutan. Nah, barangkali lebih tepat lembutan lah ya. Musallamatun. Walaupun dia tinggal di hutan, lembunya tidak bercacat, musallamah. La syata fiha. Tidak korengan, tidak berkurap. Kan ada juga lembu yang berkurap, yang telinganya sompel-sompel begitu, yang kakinya pecah-pecah, selamat sama sekali. Qalu, ya kalau sudah tak ada lagi tingkah, ya ji'ta bil haq. Baiklah kami cari. Fazabahuha, ya akhirnya lembu itu dapat juga disembelih. Wa makadu yang alun, tapi hampir tidak diperoleh. Nah carilah tanya. Yang jadi persoalan kita sekarang, di mana lembu ini diperoleh? Kan itu yang jadi soal. Lembu kuning ini di mana? Sebelum saya melanjutkan persoalan ini ya, saya ingin mengomentar sedikit soal ini. Sebab yang menjadi tujuan ini bakti kepada ibu bapa. Tapi bukan bakti kepada ibu bapa ya. Termasuk juga anak-anak tiri. Ini masuk anak ini ya. Kan ada itu umpamanya satu orang janda kawin. Entah suaminya sudah meninggal barangkali. Dan dia punya anak. Kawin dan seorang laki-laki. Kan bawa anak namanya. Bagi wanita ini anak kandung lah ini. Tapi bagi suaminya kan ini anak tiri. Oh, saya ingin memperingatkan ya kepada saudara-saudara yang mempunyai, yang kawin lagi dengan seorang janda yang punya anak. Jangan emaknya saja mau disayangi. Anaknya ini pun jadikan sebagai anak kandung. Nanti kan kasar juga saya bicara. Kadang-kadang payahnya.
Jangan mau enaknya sajalah. Tanggung jawab juga ada. Kan anak yang dibawa oleh ibunya ini kan anak kandungnya. Dan dia kan harus bertanggung jawab. Karena sudah dijadikan istri, otomatis saudara yang menjadi suaminya, peliharalah anak ini sebagai memelihara anak kandung juga. Kebetulan setelah berhubungan mendapat anak dari janda ini. Jangan bedakan di antara anak yang lahir dengan sebab saudara dengan anak yang dibawa. Ini jangan dibedakan. Efeknya buruk sekali di belakang hari. Belum tentu anak kandung kita dari janda itu bisa membalas jasa. Mungkin anak tiri yang membalas jasa. Yang menolong, yang membela. Ini ingin saya peringatkan. Atau kebalikannya. Seorang janda kawin dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang duda ya. Duda namanya ini ya. Yang sudah kematian istri, kawin dengan janda, bawa anak. Ada juga laki-laki yang bawa anak. Itu kebalikannya yang saya maksud tadi. Nah ini, anak tiri ini harus juga dipelihara, disayangi, dikasih macam anak kandung juga. Jangan dibeda-bedakan itu. Itu maka saya takut mengatakan ini. Kadang-kadang orang anggap saya ini kasar ya. Jangan yang enaknya saja lah mau. Tanggung jawabnya juga harus ada. Nah, satu. Ada lagi pertanyaan yang datang ya. Ini anak tiri yang kita pelihara atau anak yatim yang kita pelihara. Apa kalau dia mendoa ini untuk ibu bapaknya? Siapa yang dapat ini? Wah, pemeliharanya ini. Ini yang ibu bapaknya ini. Kalau menjadi anak saleh, pemeliharanya inilah. Sebagai ibu bapaknya. Kalau dia mendoakan Allahumma gfirli zunubi wali walidayya, Tuhan ampunkan dosaku, dua ibu bapakku, pemeliharanya ini. So, itu yang menjadi ayah kandungnya, ibu kandungnya. Nah ini duduk persoalan. Nah saya kembali ya kepada ayat yang saya bacakan tadi, perkara lembu kuning tadi. Ya. Mengenai ayat ini juga, Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalian jangan terlalu banyak tanya lah. Seperti umat Nabi Musa. Mereka bertanya ini bukan tidak tahu, tapi mereka bertanya ini mau mengelak-ngelak banyak tingkah. Jangan macam ini. Itu yang dimaksud. Nah, di mana mereka peroleh lembu kuning ini? Ah, ini cerita lain lagi. Tapi ada hubungan dengan ayat ini. Di satu desa di Timur Tengah itu dulu. Ini peristiwa Timur Tengah nih ya. Di satu desa tidak jauh daripada kota, tapi desa, tepi hutan lah. Ada seorang ibu yang sudah agak lanjut umurnya. Suaminya sudah meninggal, sudah lama meninggal. Orang miskin ya. Betul-betul orang miskin. Dia mempunyai seorang anak. Tidak terpelajar, tidak. Maksudnya tidak terpelajar, tidak sekolah. Tapi mendapat didikan dari ayah dan ibu cukup baik. Dan anak ini berbakti. Tahu dia disusah orang tuanya. Kalau ada anak-anak saya yang muda-muda mendengar ini, perhatikan kali ini ya. Patuh. Ayah tak ada lagi. Dia miskin. Apa katanya? Bu, ibu di rumah saja. Tahu saya ibu susah-susah, biar saya nanti mencari. Masih muda ya, di sekitar umur 13-14 tahun kira-kira. Ke hutan mencari kayu. Habis mencari kayu ke hutan, dipikullah berapa dapat, dibawalah ke pajak, ke kedai begitu, ya, dijuallah. Bukan pakai kendaraan itu, dipikul di atas kepala itu. Sudah dapat uang, pulang 1 sen tidak dibelanjakan ya. Sampai di rumah, Bu, inilah hasil jual kayu yang saya cari di hutan, Bu. Oh Allah. Dipeluknya anaknya, nak.
Mudah-mudahan engkau menjadi anak yang baik juga. Anak yang saleh. Ingat ya, doa ibu bapa terhadap anaknya. Itu kadang-kadang ada yang dikabulkan Tuhan, kadang-kadang ada yang tidak. Ini perlu diketahui. Doa ibu terhadap anak. Anak ini jahat ya. Umumnya ibu tidak mau mendoakan anaknya. Walaupun jahat anaknya, namun dia tetap kadang-kadang menggenang air matanya. Tuhan, tolonglah limpahkan kurnia kasih sayangmu kepada anakku. Tolong Tuhan. Hebat ya doa ibu. Tapi kalau anak bandel, anak durhaka, ini doa tak didengar Tuhan. Tidak kontan ya. Baru didengar oleh Tuhan apabila anak ini ada kesadarannya. Tapi kalau anak yang berbakti, tersirat saja di dalam hati ibu. Ya. Mengatakan, Tuhan, anakku. Belum sampai ke ujung kalimatnya. Baru mengatakan, oh Tuhan, anakku. Tuhan sudah tahu. Anak yang macam ini otomatis mendapat berkah. Lihat saja nanti masa depannya. Ya. Hebat. Wah, ini kembali lagi saya mengatakan. Padahal ini sudah berulang kali saya katakan. Cobalah nanti dengar kembali saya punya ceramah-ceramah yang sudah. Dengar kembali supaya lebih mantap apa yang saya mau sampaikan ini. So banyak yang tergambar di otak manusia ini yang bahagia itu kan banyak harta. Bukan. Kekuasaan di tangan. Bukan. Bukan tidak boleh. Tapi ketenangan jiwa. Ini yang bahagia. Nah. Jadi sadarilah ini ya. Mudah-mudahan saja. Ya ini kita istirahat sebentar ya. Nanti kita sambung sebentar lagi. Sebentar lagi. Istirahat kita sebentar. Ya. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.